Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwanu. Ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, solusi Rais Syuriah PCNU Kabupaten Serang terkait polemik nasab, yaitu gunakan gelar Habib bukan Sayyid atau Syarif pakai tanda seru. Berarti ini sudah penegasan ya dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk melarang menggunakan Sayyid atau Syarif, karena Sayyid atau Syarif itu disematkan kepada orang yang memiliki terah sampai ke Rasulullah SAW. Sementara yang kita ketahui tentang bagaimana penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini mengatakan munqati' terhadap nasab Alawi dari Ubaidillah sehingga ke Ahmad Al-Muhajir. Solusi yang ditawarkan Rais Syuriah PCNU Kabupaten Serang, Kiai Haji Tubagus Yusuf Hudori. Ini tulisan kemarin yang juga saya angkat di kanal YouTube saya tentang beliau, Kiai Yusuf Hudori. Walaupun di sana sepertinya ada yang tidak tepat ya ketika membawakan hadis Rasulullah hingga ke Adnan. Karena kan Rasulullah ke Adnan itu kan yang diketahui, sementara dari Adnan dan ke Ismail itu majhul. Itu kan begitu kan nasabnya Rasulullah, walaupun majhul tidak ketahui tapi pasti dari Ismail ya, dari Nabi Ismail alaihissalam. Tapi maksudnya barangkali di sini adalah ketika tidak diketahui nasabnya sampai ke atas itu jangan mengaku-ngaku gitu ya. Ini mengenai nasab Alawi yang terputus dari baginda Nabi Muhammad SAW sangat menarik dan perlu diapresiasi. Perlu diapresiasi, kata Kiai Imad kepada Kiai Haji Yusuf Hudori. Menurut beliau, semua orang yang nasabnya tersambung kepada Ubaidillah untuk tidak menyebut diri, mengaku atau mendeklarasikan, karena memang fenomena yang terjadi kemarin-kemarin atau dari waktu ke waktu yang telah lalu itu banyak sekali yang mengatakan, ya mungkin ini kita katakan atau sering yang kita sebut sebagai oknum ya, mengatakan bahwasanya Rasulullah itu pamanku atau pamanmu, di dalam darah kami mengalir darah Rasulullah, datuk kami ya kan, sering begitu. Nah, sehingga menurut penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman juga salah satu di antara poinnya adalah agar supaya tidak ada lagi orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Apatah lagi itu disampaikan di khalayak publik yang sama sekali secara nilai etika itu tidak diperkenankan. Kemudian di sini teman-teman, ini mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad di hadapan khalayak umum, yaitu tidak pula mempublikasikan diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan melarang orang lain menyebut mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu keturunan Nabi atau zuriat dari Sayyidina atau baginda Nabi besar Muhammad SAW itu tidak hanya dari jalur Alawi. Yang dikenal di Indonesia sebagai keturunan Rasulullah juga itu adalah terahnya Wali Songo, tapi mereka itu tidak pernah mengaku-ngaku sebagai zuriyah daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita perlebar ini wacananya, sehingga Wali Songo itu juga di Jawa ini diterima dakwahnya hingga Islam menyebar ke seluruh pelosok di tanah Jawa, dari Jawa yang paling timur hingga Jawa yang paling barat, begitupun dari selatan ke utaranya. Semua itu rata ya. Kenapa? Karena ini juga konsep politik yang digunakan atau sikap politik yang digunakan oleh para wali songo ini adalah berbaur dengan masyarakat. Begitu. Mereka memilih sikap untuk hidup setara hingga akhirnya kan melakukan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan dan diterima. Karena memang begitu ya. Mereka menyembunyikan terah dia atau menyembunyikan terahnya, maksudnya agar supaya tidak terjadi ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Dan di sini teman-teman, menurut beliau, jika mereka meyakini cukup dalam catatan nasab keluarga saja bahwa Ubaidillah sebagai putra Sayyid Ahmad bin Isa, tidak menyatakan di depan umum karena Ubaidillah tidak terbukti secara ilmiah. Ini lagi tanda petik ya. Dalam catatan secara ilmiah, dalam kajian Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, mereka itu terputus nasabnya. Apa? Yaitu secara ilmiah tidak terbukti sebagai anak bin Isa, sebagai anak Ahmad bin Isa. Hal ini menurut beliau sebagaimana Nabi Muhammad SAW melarang. Nah, kita poinnya di sini. Ya, poin atau ide pokoknya ada pada persoalan pelarangan. Jadi Nabi Muhammad melarang menyebut datuknya setelah Adnan. Karena adanya kesimpang siuran riwayat tentang itu atau tentangnya. Nabi Muhammad bersabda, "Idza balagha nasabi ila Adnan fa amsiku summa qara'a wa 'adaw wa thamud wa ashabar rassi wa qurunam baina dzalika katsira la ya'lamuhum illallah jalla dzikruhu."
jika membicarakan nasabku telah sampai kepada Adnan, maka berhentilah. Kemudian ia membaca ayat berikut ini. Dan telah kami binasakan juga kaum Ad, kaum Tsamud, penduduk Ar-Ros, dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ya. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, tiada yang mengetahui hal ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika nasab Nabi Muhammad SAW yang sahih sebagai keturunan Nabi Ibrahim, karena ada periwayatan yang simpang siur, ada pelarangan meriwayatkannya, apalagi nasab yang jelas tertolak dan tidak terkonfirmasi selama 550 tahun. Dari situ, berdasarkan tawaran solusi dari Kiai Haji Tubagus Yusuf Hudori tersebut, menurut penulis, penyebutan untuk klan Ba'alawi seyogianya tidak menggunakan gelar yang menunjukkan zuriyah Nabi Muhammad SAW, yaitu gelar Sayyid atau Syarif. Sebagaimana diketahui ratusan rumpun keluarga keturunan Nabi di seluruh dunia menggunakan gelar Sayyid atau Syarif. Selanjutnya, gelar identitas Ba'alawi atau Ba'alawi yang digunakan selama ini, yaitu gelar Habib, boleh saja itu digunakan atau untuk digunakan, atau itu gelar identitas Ba'alawi yang digunakan selama ini, yaitu gelar Habib. Boleh saja itu digunakan atau boleh saja digunakan karena gelar tersebut bukanlah gelar yang digunakan untuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari itulah penulis pernah mengatakan gelar Habib tidak dikenal dalam ajaran Islam. Nah, konteksnya di sini ketika yang rame-rame Kiai Madduddin Usman Al-Bantani di YouTube ya, sempat ramai juga ketika mengatakan tidak ada ajaran Islam untuk penyebutan Habib, karena mungkin Habib ini produk kebudayaannya dari Yaman atau dari mana ini. Kira-kira seperti itu. Ini kontekstual ya teman-teman. Maksudnya adalah tidak ada dalam ajaran Islam ulama fiqih dan nasab menyematkan gelar untuk para keturunan Nabi Muhammad SAW dengan gelar Habib. Tapi banyak yang memotong video tersebut sehingga seolah-olah secara keseluruhan tidak ada Habib di dalam ajaran Islam. Nah, kira-kira seperti itu. Padahal Kiai Mat waktu itu seperti di dalam tulisan ini berarti kontekstual ya, tidak dalam keseluruhan itu. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Intinya ya kita kawal kajian ini. Ada tawaran dari Kiai Haji Yusuf Hudori dan ditanggapi oleh Kiai Madduddin Usman Al-Bantani. Artinya Kiai Madduddin ini menyetujui usul yang diberikan oleh Kiai Haji Tubagus Yusuf Hudori tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah teman-teman juga setuju atau tidak dengan pendapat yang disampaikan oleh Tubagus Yusuf atau Kiai Haji Yusuf Hudori yang juga disetujui oleh Kiai Madduddin Usman Al-Bantani ini? Itu silakan teman-teman berikan tanggapan. Tapi untuk soal kajian apakah ini akan dilanjut, saya pikir Kiai Madduddin akan terus melanjutkan bagaimana penelitiannya. Jika ada yang membantah, Kiai Madduddin Usman Al-Bantani akan terus menanggapi dari mungkin orang-orang yang menyanggah atau orang-orang yang ingin memberikan kritik atau ingin ikut mewarnai kajian ini. Jika perlu Kiai Madduddin untuk sanggai, saya pikir Kiai Madduddin akan menanggapi itu. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma hdina hadasabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.